Yes, my wife also loves this one so much. Pas gue ke rumah mertua gue pun, mertua gue bilang, enak banget nih, berapaan harganya? Cuma 200.000, luar biasa kan? Oke, selamat datang kembali di Fragrance Pen Pals. Gue Edwin akan bahas 4 parfum cologne yang menurut gue sangat worth it buat kalian beli. Bahkan dibanding beli originalnya gitu ya. Karena gini, oke, kita pernah review parfum-parfum yang susah untuk di-clone. Misalnya kayak L'Oréal Saint Guerlain atau even Terre d'Hermès Parfum. Itu clone itu nggak akan pernah bisa gantiin karena menurut kita secara scent quality nggak akan pernah sama gitu. Nah, tapi ada situasi yang membuat parfum clone ini akan jauh lebih layak untuk dibeli. Misalnya parfum originalnya performance-nya lemah atau sudah discontinue, atau secara scent itu mirip banget, performance juga mirip banget, tapi lo bisa dapetin dengan harga yang luar biasa lebih murah. Dan secara scent quality juga tidak terlalu jauh gitu. Mari kita bahas. Parfum pertama adalah tentunya primadona di channel ini, paling banyak sekali viewersnya so far. This is one of our favorite fragrance worlds released. Ini namanya The Temptation Flame, yaitu clone-nya Versace Eros Flame yang kalian udah pernah nonton videonya, silahkan tonton lagi. Ini super mirip, literally gue bisa bilang 95% mirip, dan paling ada beberapa layer yang mungkin di Eros Flame itu sedikit floralnya ada berasa in the background, di sini nggak ada. Tapi overall dari segi freshness-nya, uniqueness dari Cinoto, kayak semacam soda, citruses seperti itu, terus evolve ke arah vanillic, warm sweetness-nya Eros. Buat gue ini sangat luar biasa, worth it sekali di harga 200 ribuan. Performance-nya bagus, wanginya mirip banget, scent quality juga nggak terlalu jauh. Nanti di akhir video gue akan bahas kenapa sih ada beberapa parfum clone yang scent quality-nya kok lumayan mirip, lumayan bagus gitu, hampir dekat banget sama originalnya. Oke, The Temptation Flames really good clone. Silahkan kalian beli, linknya di bawah. Next, ada Neroli Riviera. Ini adalah clone-nya Tom Ford Neroli Portofino. Dari segi botolnya luar biasa. Kalau di Tom Ford itu 50 ml, sedangkan kalau di Fragrance World itu 80 ml. Ini super mirip banget, parah sih. Bahkan presentationnya pun luar biasa mirip gitu. Worth it banget untuk harga 210 ribu. Lu bisa dapetin wangi yang performance-nya bahkan lebih bagus dari Tom Ford Neroli Portofino. Setidaknya di kulit gue dan juga di beberapa reviewer juga banyak yang bilang sama ya, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Salah satunya Indofrax juga bilang ini performance-nya bahkan lebih bagus dibanding si OG-nya dari Tom Ford. Wanginya seperti apa? Dulu pernah ada di fragrance community itu yang hit Ferrari Bright Neroli, terus juga Gentavitas Artisan Pure, itu juga masih satu vibe. Nah, ini wanginya seperti itu. Citrus Blast in the opening, warnanya biru, dan dari pantai Portofino di Italia ya, inspirasinya. Tapi wanginya tidak serta-merta aquatic yang amis kalon seperti itu. Ini wanginya yang beneran citruses, yang bener-bener zesty, fresh, dan juga invigorating. Wanginya refreshing sekali, kayak abis mandi. Bahkan menurut gue ini ada sedikit soapiness, white floral, neroli sudah pasti, dan citrus gitu. Jadi emang jeruk-jerukan. Neroli itu kan buah dari pohon jeruk. Terus ada citrusesnya juga. Ada sedikit muskiness in the dry down,
tapi tidak terlalu prominent. Ya ini true and true parfum citrus yang wanginya soapy dan masa appealing sih. Jadi untuk daerah Indonesia yang mostly panas panjang tahun, ini solid buy. P.S. My wife also loves this one so much. Pas gue ke rumah mertua gue pun, mertua gue bilang, enak banget nih, berapaan harganya? Cuma 200.000, luar biasa kan? Yes, next parfum yang menurut gue juga hype-nya luar biasa. Kalau kalian pecinta sepak bola ya, pemain bola di Eropa itu banyak banget pakai parfum ini, yaitu Tiziana Terenzi Kirke dan juga Sospiro Erbapura, atau sekarang sudah diambil alih oleh Xerjoff Erbapura. Nah, mereka parfum yang menurut gue itu sangat sama dari segi scent profile, wanginya sangat mirip, bahkan ya paling yang agak ngebedain ya, menurut gue si Erbapura itu sedikit lebih musky, ini sedikit lebih ambery si Kirke. Nah, Fragrance World punya Crystal. Crystal ini dia adalah klon dari Tiziana Terenzi Kirke yang seperti bisa kita expect secara wangi mirip banget. Performance-nya ya relatively bagus sih secara longevity, tapi memang kalau projections ini cukup moderate. Nah, tapi kenapa gue bisa bilang parfum ini pun juga sangat layak dibeli, karena DNA seperti ini sangat bisa dinikmati oleh semua orang, unisex, super fruity, fruit bomb, little bit musky, and also there's a floral as well in the middle, dan juga ada ambery quality to it. Wangi yang simple tapi masa appealing, dan kalau misalnya lu bingung pakai parfum apa untuk berangkat, gue rasa ini salah satu parfum yang bisa lo beli gitu. Next, ini bukan dari Fragrance World tapi dari Geparlis ya. Lininya Geparlis, sub brandnya yaitu Adnan B. Ini adalah, I would say, one of the highest quality clones yang pernah gue coba, dan gue bakal repurchase serius. Ini my favorite clone fragrance of all time so far. Kenapa gue bisa berpikir seperti itu? Satu, dari segi quality ini slightly di atas Fragrance World. Padahal si Fragrance World sendiri pun juga sudah bagus ya, dengan harga 200 ribuan. Scent quality-nya bahkan menurut gue udah istimewa lah, terutama kalau parfum-parfumnya yang memang cukup hits, misalnya tadi yang udah gue sebutin. Beberapa Fragrance World pun ada yang memang kurang hits gitu, agak sedikit miss, tapi mostly Fragrance World itu value for money-nya luar biasa, scent quality-nya bagus, dan kemiripannya juga sangat mirip. Nah, Ambre Noir dari Adnan B ini sebenarnya justru kalau dibilang kemiripan sama yang di clone, yaitu Dior Ambre Nuit, itu tidak begitu mirip. Tapi ini scent quality-nya bahkan bisa menyaingi parfum-parfum designer. Dan buat gue ini luar biasa solid buy. Memang harganya lebih mahal dari Fragrance World, tapi juga tidak semahal parfum designers gitu. Kenapa gue suka ini? Satu, selain ini bisa jadi alternatif yang super duper lebih murah dibanding Dior Ambre Nuit yang merupakan lini niche-nya Dior, bukan lini mass production-nya. Ini juga parfum yang merupakan alternatif buat gue pribadi, alternatif dari Boss Bottled Intense yang sudah discontinue, seperti itu. Nah, itu adalah parfum favorit gue, Boss Bottled Intense. Dia sedikit lebih boozy dibanding Boss Bottled biasa, yang mana wanginya seperti apple pie, woody apple pie. Parfum tahun 90-an yang punya banyak memori buat gue, dan ini adalah alternatif terbaik so far. Kenapa?
Kalau dibanding sama Ambre Nuit-nya Dior, itu Ambre Nuit Dior tuh ada sedikit rosy quality karena emang ada notes rose-nya ya sama pink pepper. Dan di sana tidak ada apple. Yang sama tentu ambernya, freshness-nya, sweetness-nya, dan ini justru di opening lebih mengingatkan gue sama si Boss Bottled Intense karena ada apple, ada a little bit citruses di bagian freshness-nya, dan langsung juga ada sweetness dari sort of cinnamon or vanilla dibalut booziness dan woodiness. Ini sumpah enak banget. Bahkan buat cuaca yang panas sekalipun gue masih bakal pakai sih gitu. Karena high quality untuk ukuran parfum cologne ini luar biasa quality-nya. Nggak bikin pusing, nggak pernah cloying. Jadi the mixture of Boss Bottled Intense dan juga Dior Ambre Nuit is not 95% mirip sama si Ambre Nuit-nya Dior, tapi karena ada gabungan dari DNA-nya Ambre Nuit plus Boss Bottled Intense yang udah discontinue, yang merupakan favorit gue. Buat gue ini parfum yang bakal selalu gue repurchase seperti itu. Kalian bisa lihat jusnya udah tinggal dikit, dan ini berarti sering gue pakai. So ya, 4 parfum yang gue rekomendasikan buat kalian untuk dicoba yang relatively bisa jauh lebih worth it dan layak dibeli dibanding parfum originalnya. Karena konsiderasinya dari harga, dari performance, harganya jauh lebih murah, performance bisa sama atau bahkan lebih long lasting. Ketiga, dari segi scent quality tidak terlalu jauh atau bahkan tidak malu-maluin, tidak scratchy seperti parfum cologne lainnya gitu. Nah, kenapa sih parfum cologne sekarang bisa, let's say, bisa semirip itu dengan parfum yang mereka clone, parfum OG-nya gitu ya? Karena terutama si Fragrance World ya, mereka ini bener-bener nge-breakdown parfum-parfum yang mau mereka clone. Mereka cari raw materialnya, mereka cari chemical partnya. Gue yakin sih pakai mesin yang setelah ke-detect nih chemical partnya apa, raw materialsnya apa, mereka cari alternatif. Ada raw materials yang mungkin kalau mereka tetap pakai sama dengan si OG-nya, turns out akan jadi mahal nanti harganya. Sehingga mereka cari alternatif yang cari sedikit lebih murah, tapi wanginya mirip. Tetap mengeluarkan hasil yang sama. Nah, jadilah parfum yang super duper mirip sama parfum originalnya. Di Middle Eastern seperti ini kayaknya udah lagi banyak-banyaknya, makanya parfum cologne itu mostly dari Middle East. Dari dulu kita ada Armaf, ada Adnan, ada Afnan juga, ada Rasasi, ada Fragrance World. Secara scent dibuat mirip. Kenapa quality-nya tidak terlalu mirip? Karena ada raw materials yang sedikit diganti dengan yang lebih murah gitu. Terus kenapa parfum designer atau niche itu mahal? Karena tentunya mereka originatornya, mereka buat parfum itu nge-hire perfumer, ada konsepnya, ada identity-nya. Di balik kreasi parfum tersebut ada berhari-hari atau berbulan-bulan bahkan meeting yang diadain, uang yang habis buat research, buat bayar artisnya atau perfumernya, buat campaign-nya, buat originalitas desain botolnya. Jadi buat gue tentu lo akan tetap gue kasih suggestion kalau bisa beli originalnya, tetap dihargain. Dan
Itu buat pecinta parfum harusnya bisa berpikir ke sana lah ya. Tapi balik lagi, kalau ada parfum yang discontinue atau ada parfum yang memang performance-nya benar-benar nggak justified harganya, di situ gue akan menyarankan parfum clone seperti ini layak lo beli. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa link pembelian akan gue sertakan di bawah. Dan thank you udah support channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Edwin, bye-bye.